Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan pembelajaran matematika realistik. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran matematika realistik di kelas dan bagaimana kita merancang RPP yang terkait dengan pembelajaran matematika realistik. Untuk kegiatan pembelajaran matematika realistik di kelas, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana guru bisa menjadi fasilitator. Fasilitator dalam mengarahkan siswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menerapkan langkah-langkah 5 karakteristik yang ada di dalam pembelajaran matematika realistik. Menurut Gravemeyer dalam Zulkardi tahun 1999 terdapat 3 prinsip utama dalam realistic mathematics education. Yang pertama adalah guided reinvention and dialectical phenomenology. Kemudian yang kedua progressive mathematization dan yang ketiga adalah self-developed models. Dalam kesempatan kali ini kita akan lebih mengarahkan kepada titik tekan kita pada 5 karakteristik pembelajaran matematika realistik. Yang pertama adalah menggunakan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua menggunakan pemodelan. Yang ketiga menggunakan kontribusi siswa. Dan yang keempat terjadi interaksi dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima adalah adanya keterkaitan antara topik dengan topik, antara pokok bahasan dengan pokok bahasan. Kita lihat dalam kegiatan yang pernah dilakukan observasi tanggal 14 November 2006. Ini ada beberapa orang siswa di kelas, ya, kegiatan siswa di kelas, aktivitas mereka ya, dalam pembelajaran. Mungkin bisa kita mencoba menerka-nerka apa yang sedang mereka lakukan, dan kira-kira kalau ini pembelajarannya matematika, pokok bahasanya apa? Dalam kegiatan ini, guru memberikan persepsi terkait dengan satuan-satuan yang digunakan untuk mengukur tinggi benda dan berat suatu benda. Kemudian ini kelasnya kelas besar, ada 48 siswa dalam satu kelas. Siswanya dibagi menjadi 12 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Kalau pembelajaran matematika realistik di negeri asalnya di Belanda, mungkin tidak sampai siswanya berjumlah 48 orang. Duduk dalam kelompok-kelompok, satu kelompok berisi 4 orang, semuanya ada 12 kelompok. Kemudian guru memberikan instruksi kepada siswa untuk mengukur tinggi meja dengan menggunakan berbagai bentuk mistar dengan skala yang bermacam-macam yang dimiliki oleh siswa. Ada yang skalanya mistar ukuran 20 cm, ada yang mistar 30 cm, dan seterusnya. Diberikan waktu cukup lama, cukup panjang dari guru kepada siswa, agar mereka dalam setiap kelompok itu bisa mengukur tinggi meja. Kemudian setelah diukur tinggi mejanya, siswa kemudian diberikan waktu untuk berdiskusi, mendiskusikan hasilnya. Kemudian hasil diskusi itu dibahas atau ditampilkan di papan tulis, dan kita bisa lihat di sini masing-masing kelompok itu menuliskan hasilnya. Berapa tinggi dari meja yang telah mereka ukur, dan kita perhatikan, kita lihat angkanya beragam, ya. Ada yang 68,5, ada yang 66, ada yang 69, ada yang 68. Dan yang unik adalah ada kelompok siswa yang menulisnya tinggi meja adalah 27,5. Apakah ini benar? Apakah keliru? Ya. Tentu saja ini adalah hasil dari pengukuran real siswa. Dan kita tahu bahwasanya untuk ukuran atau mistar itu ada 2 satuan yang digunakan dalam satu mistar. Yang pertama adalah sentimeter, yang kedua inci. Jadi bisa saja jawaban siswa 27,5 tadi adalah satuannya bukan sentimeter.
Dan kegiatan tadi adalah kegiatan pembelajaran matematika dengan pokok bahasan menaksir dan membulatkan ke puluhan. Di sini kita bisa melihat bahwasanya guru tidak mengarahkan siswa kepada teori tertentu atau kepada pengertian terlebih dahulu, tapi kemudian guru mengawalinya dengan aktivitas. Siswa diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Di bagian akhir dari pembelajaran, baru kemudian disimpulkan bahwasanya kegiatan pembelajaran tadi adalah menaksir dan membulatkan ke puluhan. Dalam kegiatan berikutnya, observasi berikutnya, ini siswa diminta untuk mengumpulkan buah-buahan yang bentuknya bulat dari rumahnya masing-masing. Satu orang siswa membawa satu buah yang tentu saja sudah disampaikan oleh gurunya beberapa hari sebelum kegiatan pembelajaran ini berlangsung. Dan seperti biasa dibagi kelompok, ya. Kemudian di meja guru itu dikumpulkan buah-buahan dan kita bisa lihat beragam buah yang mereka bawa. Ada yang tomat, ada yang jeruk, ada yang apel, ada yang jambu. Tentu saja tidak memberatkan mereka apa yang mereka temukan di rumahnya. Dan kita bisa lihat di sini bahwasanya lebih banyak yang dimunculkan atau dibawa oleh siswa adalah buah tomat, ya. Buah yang lebih mudah ditemui di rumah mereka masing-masing. Kurang lebih selama 10 menit setelah dibagi, siswa dalam beberapa kelompok, 12 kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian buah-buahan tadi dikumpulkan di meja di depan. Siswa kemudian diberi perintah oleh guru untuk dapat menggambar. Menggambar apa? Dipilihlah oleh guru buah yang serupa, yang sama, yaitu karena lebih banyak buah tomat, kemudian dipilihlah 24 buah tomat, ya, untuk digambar oleh siswa, sedangkan buah selebihnya kemudian dipinggirkan. Siswa diminta untuk menggambar 24 tomat itu berdasarkan baris dan kolom. Maka kita bisa lihat bagaimana proses ini dilakukan oleh siswa. Kita bisa lihat prosesnya dari gambar pertama, 24 terdiri dari 10 tomat di baris pertama, 10 tomat di baris kedua, dan 4 tomat di baris ketiga. Untuk gambar yang pertama, terlihat belum teratur. Di gambar kedua juga masih mencoba-coba belum teratur. Baru kemudian di gambar selanjutnya, mulai terlihat ada pola. Tentu saja ini dilakukan oleh siswa, tentu saja dalam menggambar ini juga guru berkeliling untuk kemudian mengarahkan, memberikan pengarahan, memberikan petunjuk-petunjuk, ya, bagaimana menggambar buah tomat ini, ya, dalam bentuk baris dan kolom. Maka gambar di nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, dan sebagainya sudah mulai terlihat teratur. Dari tayangan ini apakah sudah bisa kita menebak pelajaran apa sebenarnya? Untuk matematika ini pokok bahasan apa yang sedang dilakukan oleh guru dengan siswanya ini? Apa sudah bisa menebak? Pokok bahasan apa kita? Di papan tulis, siswa menuliskan angka-angka tersebut, dan baru kemudian diberikan pengertian oleh gurunya, diberikan kata kunci. Setelah kemudian siswa menuliskan hasil perkalian, hasil menggambar tomat yang kemudian bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian, 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 8 kali 3, dan sebagainya. Kemudian diminta untuk menuliskan ulang bilangan-bilangan yang dengan perkalian tadi bisa membentuk angka 24. Angka-angka tersebut kemudian diberi nama sebagai faktor. Baru setelah konsep
faktor sudah ditanamkan kepada siswa, diberikan pelatihan. Kita bisa melihat di sini bagaimana siswa untuk memahami tentang faktor itu tidak berangkat dari definisi, tapi berangkat dari aktivitas. Berangkat dari aktivitas yang kemudian dengan aktivitas itu, siswa kemudian diarahkan oleh gurunya untuk memahami tentang faktor. Apabila kemudian siswa diminta untuk mendefinisikan apa itu faktor, jika ada siswa menyatakan bahwasanya faktor adalah katakanlah menggambar tomat, faktor adalah membuat gambar bulat-bulat dan sebagainya, walaupun secara lisan terlihat keliru, tapi secara konsep dalam benak siswa, siswa sudah mempunyai jawaban yang benar tentang faktor, yaitu faktor adalah bilangan-bilangan yang apabila dioperasikan itu dapat membentuk bilangan yang dituju. Di sini kita bisa lihat di box di tempat latihan kertas latihan ini, faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Di mana bilangan 1, 2, dan 4 jika dioperasikan itu bisa menghasilkan bilangan 4. Hasil dari observasi kegiatan pembelajaran matematika realistik di kelas, dan yang utama tadi adalah 5 karakteristik dari pembelajaran matematika realistik. Sekarang kita akan melihat bagaimana contoh dari rencana pelaksana pembelajaran RPP yang dapat dirancang. Ini hanya sekedar contoh RPP ini. Ini dengan materi yang berbeda. Jadi bagaimana kita mengembangkan RPP-nya ini? RPP yang dikembangkan, RPP-nya adalah pembelajaran matematika, dan pembelajaran matematika ini untuk bentuknya sama seperti RPP yang secara umum diterapkan oleh guru dan juga di sekolah. Ya. Hanya ada beberapa hal yang perlu penekanan bagaimana pembelajaran matematika realistik itu bisa muncul di RPP ini. Yang pertama adalah di model yang dipilih. Ya. Model yang dipilih adalah pembelajaran matematika realistik, model pembelajaran yang dipilih. Kemudian yang utama berikutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran secara umum sama, ya, hanya kita memperhatikan sintaks yang muncul dari pembelajaran matematika realistik. Kita gunakan 5 karakteristik pembelajaran matematika realistik yang sudah dibahas tadi, yaitu yang pertama adalah penggunaan konteks. Penggunaan konteks dunia nyata ini di RPP ini terlihat ya, saat aktivitas guru memberikan contoh permasalahan yang real. Ya. Kalau di RPP ini adalah tentang pecahan. Ya. Guru memberikan contoh permasalahan yang real terkait pecahan. Kemudian di karakteristik yang kedua, pemodelan, bagaimana siswa membuat pecahan 1/1/12 dengan menggunakan kertas bekas. Ini adalah langkah untuk memodelkan, untuk memunculkan atau mengantarkan siswa kepada konsep tentang pecahan yang dituju. Kemudian kontribusi siswa, karakteristik berikutnya dari pembelajaran matematika realistik yaitu kontribusi siswa, terlihat dalam aktivitas di sini, yaitu siswa meletakkan pecahan yang sudah dibuat di mejanya masing-masing, ya, kontribusi siswa ya untuk membuat pecahan sendiri, ya, tentu saja dengan arahan guru, ya. Kemudian bagaimana di aktivitas berikutnya siswa mengambil pecahan tersebut, menyusunnya dan menjelaskan kepada teman dalam kelompoknya, ya, bahwa pecahan tersebut sama dengan 1, begitu. Ini juga sama, ini adalah kontribusi siswa. Aktivitas ini adalah aktivitas kontribusi siswa. Berikutnya adalah karakteristik berikutnya adalah interaktivitas. Interaktivitas ini ditunjukkan dengan adanya diskusi kelas, ya, diskusi. Jadi interaktivitas di sini adalah adanya interaksi antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru. Ya. Jadi siswa dengan siswa di satu kelompok, kemudian siswa dengan gurunya, begitu. Ada interaksi, interaktivitas. Kemudian di bagian akhirnya, di bagian penutup
bisa dikatakan seperti itu, terkait adanya karakteristik yang terakhir, karakteristik yang kelima dari pembelajaran matematika realistik, yaitu keterkaitan. Ini muncul dalam kegiatan di mana guru memberikan gambaran mengenai kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya. Ya, terkait pembelajaran, apa yang diajarkan, apa yang dipelajari hari ini terkait dengan pelajaran di pertemuan berikutnya. Bisa juga keterkaitan ini muncul di awal ketika guru menyampaikan pembelajaran sebelumnya ya, yang terkait dengan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Ya. Ini titik tekan yang kita munculkan dalam RPP yang dalam pembelajaran matematika realistik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang bagaimana merancang pembelajaran matematika realistik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.